Shalom teman-teman semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Mars GP. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya bersatu atas kita. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama dan yang kedua. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat-Mu yang luar biasa terhadap kami dan penyertaan-Mu yang tak berkesudahan, kami dapat tetap melakukan ibadah bersama meskipun dengan virtual. Kiranya Tuhan saja yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semoga firman Tuhan pada hari ini bukan hanya menjadi berkat, melainkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 105, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 27 ayat yang pertama dan yang kedua. Meski tak layak diriku.
tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 3. 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 3. Kalau sudah ketemu, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu. Dan saat ini kami menyatakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan terlebih dahulu Engkau ampuni dosa kami atas segala pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, serta sucikanlah dan kuduskanlah kehidupan kami, agar kami layak untuk menghadap-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami juga mohon kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi membuahkan hati kami untuk kami tetap berdoa dan memohon kepadamu. Ya Bapa, kami juga memohon biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami dan menguatkan iman percaya kami kepadamu. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Rekan-rekan pemuda, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 3 yang mengatakan, Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya pakaian dan diselubungkannya badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah Raja Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang mau melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Dipersilakan duduk. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak kita mengenal Kristus, sejak kita mengenal Tuhan Yesus, atau sejak kecil, kita sering mendengarkan kisah dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama. Kisah tentang satu bangsa, kisah tentang bangsa yang besar, bangsa yang dikasihi oleh Allah, bangsa yang menjadi umat pilihan Allah. Dan kita tahu itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat besar, bangsa yang menjadi harapan Allah untuk bisa menjadi berkat bagi sekitar bangsa Israel yang belum percaya kepada Allah. Tetapi kita juga sering mendengar tentang tindak tanduk bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang besar, tetapi seringkali melukai hati Allah. Bangsa yang seringkali mendukakan hati Allah. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah diatur, dan bangsa yang keras kepala. Tetapi di sini kita lihat bahasanya penyertaan Allah kepada bangsa Israel sangat luar biasa. Walaupun seringkali melakukan tindakan-tindakan yang seringkali mendukakan hati Allah, tetapi bangsa Israel tetap selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita bisa lihat sejak bangsa Israel mulai dibentuk oleh Allah ketika keluar dari tanah penindasan menuju ke tanah perjanjian. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan tersebut Allah selalu menunjukkan kasih-Nya. Walaupun bangsa Israel selalu berkeluh kesah. Ketika bangsa Israel tiba di tanah Kanaan dan dipimpin oleh para hakim menurut suku-suku yang ada, tetap saja bangsa Israel melakukan tindakan yang melukai hati Allah. Tapi yang kita lihat, Allah selalu menolong, Allah selalu memaafkan, dan Allah selalu mengangkat bangsa Israel sehingga keluar dari kesesakan. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh para raja, kelakuan bangsa Israel tidak berubah. Tetap saja ia selalu mendukakan hati Allah, dan apa yang terjadi, apa yang kita lihat, bangsa Israel selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, bacaan kali ini kita bercerita tentang bangsa Israel ketika menghadapi kekuasaan atau kerajaan Asyur. Temanya hari ini berbunyi berlari dan berlindung pada Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Allah, ketegangan tengah melanda penduduk kota Yerusalem karena adanya pengepungan yang dilakukan tentara Asyur yang dipimpin oleh Raja Asyur yang terkenal kejam, yaitu Sanherib. Hal ini terjadi karena Hizkia sebagai Raja Yehuda telah menolak untuk tunduk di bawah kekuasaan Raja Asyur. Dan justru sebaliknya, Raja Hizkia membangun koalisi bersama Mesir untuk melawan Raja Asyur, kerajaan Asyur. Namun nyata bahwa kekuatan militer Yehuda tidaklah mampu menandingi Asyur. Satu persatu kota-kota Yehuda telah dikuasai tentara Asyur. Sekarang yang tinggal adalah kota Yerusalem yang tersisa dari wilayah kekuasaan Yehuda. Demi menyelamatkan rakyatnya, Raja Hizkia sebagai Raja Yehuda bersedia memenuhi tuntutan Sanherib untuk membayar sebanyak 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Pembayaran tersebut diajukan Raja Sanherib sebagai syarat penarikan mundur tentara Asyur dari kerajaan dari Yerusalem. Apakah masalah ini selesai? Ternyata belum.
Masalah baru muncul ketika Raja Sanherib mengirimkan panglima, kepala istana, dan juru minuman agung ke Yerusalem dalam proses perundingan. Ternyata sang juru minuman agung dari Asyur itu justru mengucapkan kata-kata yang menghina pada diri Raja Hizkia dan yang menyakitkan hati. Ketika semua perkataan juru minuman agung itu disampaikan kepadanya, Raja Hizkia segera mengoyakkan pakaiannya yang menyelubungi badannya dengan kain kapung. Lalu ia masuk ke dalam rumah Tuhan. Mengapa Raja Hizkia sampai melakukan hal itu? Raja Hizkia menilai masalahnya bukan terletak pada penghinaan terhadap dirinya. Jika juru minuman agung itu hanya mengucapkan penghinaan pada dirinya, ia tak akan mempersoalkan hal tersebut. Tapi ia telah menghina Allah bangsa Israel. Itu yang tidak bisa diterima oleh Raja Hizkia. Tuhan Allah orang Yehuda diejek sebagai Allah yang tidak punya kuasa untuk membebaskan Yerusalem dari kerajaan Asyur. Selain itu tampak jelas niat Raja Sanherib dari kerajaan Asyur untuk menjatuhkan Raja Hizkia dari kekuasaannya dan menguasai sepenuhnya Yerusalem. Artinya ancaman buat Yerusalem masih belum berakhir, karena Raja Sanherib memang berkeinginan untuk menguasai Yerusalem dan menurunkan Raja Hizkia dari tahtanya. Penghinaan dan ancaman dari Asyur itu ditanggapi Raja Hizkia dengan menyerahkan di hadapan Tuhan. Jika sebelumnya Raja Hizkia mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan caranya sendiri, maka sekarang Raja Hizkia sadar bahwa usahanya secara manusiawi telah gagal dan satu-satunya jalan hanyalah dengan menaruh pengharapan akan pertolongan dari Tuhan. Dan ia yakin itu bahwa Tuhan akan menolongnya. Di sini barangkali kita bisa mengatakan ada juga hikmahnya. Sang juru minuman agung dari kerajaan Asyur itu mengungkapkan kata-kata penghinaan yang ditujukan pada Raja Hizkia. Kenapa? Karena penghinaan itulah akhirnya Raja Hizkia dan segenap orang Yuda memilih untuk bersandar dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak hanya datang ke rumah Tuhan, tetapi juga mencari petunjuk dari Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dan melalui Nabi Yesaya Tuhan menyampaikan firman-Nya yang sungguh menguatkan. Kalau kita lihat dalam ayat 6 dan 7 dinyatakan, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengarkan suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Di dalam firman Tuhan ini nyata Tuhan menyuruh Raja Hizkia dan segenap orang Yehuda di Yerusalem untuk tidak gentar, karena Tuhan akan memberikan perlindungan dan kemenangan pada mereka. Firman Tuhan itu digenapi dalam ayat 35 sampai dengan 37. Ketika orang berputus asa atau ketika kita mengalami keputusasaan, maka jalan satu-satunya harapan kita hanyalah kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, maka semua itu akan terjadi. Tapi kalau kita tidak yakin, ya maka kita akan jatuh dalam dosa, karena kita telah tidak percaya kepada Allah.
sambil contoh satu keyakinan yang luar biasa yang dialami seorang ibu. Ketika saya menjadi relawan di Aceh, ada seorang ibu yang saya lihat setiap hari kerjanya keluar pagi, pulangnya malam sekali. Maaf kata kalau saya katakan seperti orang gila itu. Dan orang-orang bilang memang ibu itu sudah stres. Nah, dari masyarakat saya dengar cerita bahwasanya ketika sebelum tsunami hari Minggu, ibu tersebut mempunyai seorang suami dan 2 orang anak. Mereka merupakan keluarga yang sederhana dan keluarga yang dapat dikatakan bahagia. Ketika Minggu pagi, si ibu dan bayinya waktu itu umur sekitar 8 bulan lagi di rumah, sedangkan suaminya sudah berjalan-jalan dengan anaknya yang pertama, umur sekitar 5 tahun. Nah, ketika pagi hari itu terjadi gempa, ibu itu kaget, langsung dia membawa keluar bayinya. Di luar, ketika gempa sudah berhenti, ia langsung mencari suaminya dan anaknya yang pertama. Ketika ia mencari-cari suami dan anak yang pertama, sambil menggendong bayinya, tiba-tiba orang berteriak, air laut naik, air laut naik. Ya, pada saat itu belum ada istilah tsunami gitu. Jadi orang hanya tahunya air laut naik. Nah, si ibu berlari mengikuti orang-orang yang berlari juga pada saat itu. Kemana orang berlari, ibu itu mengikuti karena ia tidak tahu bentuknya seperti apa air itu. Yang ia dengar hanya suara yang bergemuruh. Sampai pada akhirnya ibu sudah tidak kuat. Ketika ia berlari, ia melihat tetangganya seorang pemuda. Kalau kita ambil bahasa Jawa, ibu itu berkata, "Mas, gowon anakku, tulungan anakku." Ibu itu berkata pada pemuda itu, "Bawa anak saya sudah tidak kuat berlari." Sama si pemuda itu langsung dibawa dan ibu pun berlari sendirian. Tiba-tiba ia merasa gelap, ia pingsan. Dan ketika ia sadar, ia ternyata sudah di atas pohon. Dan di atas pohon itu ia melihat kampung yang tempat ia tinggal sudah rata dengan tanah. Yang diingat ibu itu ketika ia sadar suami dan anak-anaknya. Ia langsung mencari suami dan anak-anaknya. Ia bertemu dengan beberapa kerabatnya dan tetangganya yang masih hidup, sama-sama mereka mencari. 1, 2 hari, 3 hari mereka mencari, 1-2 minggu mereka mencari, akhirnya 1-2 bulan mereka mencari dan muncul rumah tenda bantuan dari LSM, NGO atau bantuan dari para relawan. Ia tinggal di tenda. Kemudian berbulan-bulan kemudian muncul barak. Dan yang lakukan dan yang ibu itu lakukan tiap hari hanya keluar pagi, pulang malam. Ketika barak sudah banyak bermunculan, mulai barak 1 sampai dengan barak sekian puluh barak, kerja ibu itu tiap hari anak mencari si anak. Dari barak 1 sampai berapa bulan selesai semua barak dia cari, balik lagi ke barak 1, begitu seterusnya. Ya, akhirnya ada banyak keluarga yang mengatakan, orang-orang tetangganya sekitar mengatakan, "Sudahlah Bu, relakan anakmu, relakan suamimu." Di situ saya lihat bahasanya ibu itu luar biasa. Dia jelas-jelas mengatakan bahwa saya relakan suami dan anak saya yang pertama, tapi saya yakin bahwa anak saya yang kedua masih hidup. Dia punya keyakinan bahwa anaknya yang kedua masih hidup. Padahal kalau kita lihat bayi umur 8 bulan ketika terpisah, entah dia dibawa mana, kita tidak tahu kekuatan apa yang akan membantu dia gitu. Tapi keyakinan ibu itu membuat semangatnya semakin bertambah. Ibu selalu berdoa pada Tuhan. Ia minta dipertemukan dengan keluarganya, khususnya anak yang kedua. Ketika ia bertemu dengan tetangga yang bawa anak itu, si tetangga mengatakan, "Maaf ibu, ketika saya menggendong anak ibu, saya sudah tidak kuat, saya letakkannya di pinggir jembatan." Hati si ibu menangis, ia meraung-raung. Tetapi ia tetap yakin bahwasanya anaknya masih ada. Singkat cerita, ketika
umur 8 bulan ia terpisah, dan ketika ia dicari oleh ibunya sendiri, ada satu organisasi yang bergerak untuk mempertemukan keluarga yang terpisah. Nah, organisasi tersebut berusaha mencari keberadaan si anak, dan akhirnya ketemulah si anak. Dia terpisah dari ibunya umur 8 bulan dan bertemu dengan ibunya ketika si anak sudah umur 2 tahun 4 bulan. Satu masa yang panjang. Tetapi kekuatan dari Tuhan yang membuat ibu itu yakin dan percaya, karena ibu itu yakin bahwa Tuhan akan mempertemukan dengan anaknya. Sehingga dengan kesabaran yang luar biasa, Tuhan mendengarkan doa dari ibu. Dan akhirnya bertemulah ibu dan anak tersebut. Dan ketika banyak yang menyaksikan hal tersebut, orang-orang banyak yang menangis, karena hal tersebut hal luar biasa. Ceritanya sangat panjang dan mungkin kalau dijelaskan di sini waktu dia akan cukup. Tapi intinya, kekuatan yang dimiliki ibu dengan doa membuat ibu itu yakin bahwasanya dengan pertolongan Tuhan pasti dia akan dipertemukan oleh anaknya. Keyakinan ibu itu kepada Tuhan dan tidak putus asa yang membuat ibu itu akhirnya dipertemukan dengan anaknya. Rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang bisa jatuh dalam keputusasaan ketika ada tekanan terhadap dirinya. Oleh karena itu kita harus senantiasa waspada dan berdoa agar tidak putus asa dalam menghadapi berbagai pencobaan. Ketika kita putus asa, apalagi seperti yang dialami ibu itu, kalau ibu itu putus asa, ketika orang-orang bilang bahwasanya ibu itu sudah gila, ibu itu sudah stres, mungkin dia akan menjadi stres betulan, akan menjadi gila betulan. Tetapi ia tidak memikirkan apa yang orang-orang bilang. Ia tetap mencari anaknya dan ia tidak memikirkan perkataan orang-orang. Ia yakin bahwasanya anaknya akan ketemu. Ibu itu tidak putus asa dan pantang menyerah, dan ibu itu tetap berdoa kepada Tuhan. Jika kita mengalami keputusasaan, segeralah kita sadar bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah yang membimbing kita. Seperti bangsa Israel yang walaupun banyak melakukan kesalahan, ketika mereka berbuat salah, mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa, mereka kembali kepada Tuhan. Mereka berdoa memohon pimpinan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menolong mereka. Begitu juga kita, ketika kita merasa tidak ada kekuatan apapun juga yang bisa membantu kita, kita harus berserah kepada Tuhan. Dan jangan kita berserah kepada Tuhan hanya ketika kita susah. Dalam kondisi apapun juga, kita tetap harus berserah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat kita hidup. Tuhanlah yang membuat kita menjadi semangat, menjadi kuat, dan menjadi seperti ini. Ketika kita lemah, ketika kita meninggalkan Tuhan, maka hancurlah diri kita. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Maha Pengasih, Maha Peduli, dan mau menolong kita. Ingatlah apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Orang harus bangkit dan tidak tenggelam dalam keputusasaan, karena ia tahu bahwa ia tidak lagi berfokus pada diri sendiri dan masalahnya, tetapi berfokus pada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan di tiap langkah kehidupan kita akan meraih kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sebagai umat pemenang dalam kuasa-Nya. Amin.
Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Rekan-rekan pemuda, mari kita berdoa untuk doa syafaat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menganugerahkan hidup, kekuatan, kesehatan bagi kami selaku umat ciptaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami diperkenankan lagi untuk datang ke rumah-Mu, ke tempat ini untuk memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pujian, doa, dan firman telah kami sampaikan dan dengarkan. Biarlah itu semua bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam melangkah ke depan bersama Engkau. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami menyampaikan doa-doa syafaat kami, di mana kami percaya Tuhan, bahwa sebelum doa-doa ini keluar dari mulut kami, terlebih dahulu Engkau telah mengetahui apa yang menjadi doa-doa kami, baik itu ungkapan syukur ataupun pergumulan yang kami hadapi semua. Dan biarlah kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan berkenan akan doa-doa kami. Kami berdoa untuk sekolah, kuliah, dan pekerjaan yang kami, khususnya para pemuda, hadapi. Kiranya Engkau berkenan memberikan kami kecerdasan dan juga kekuatan, sehingga kami semua dapat melaksanakan tugas-tugas kami baik di sekolah, di tempat perkuliahan, di tempat pekerjaan, dan dimanapun juga kami berada. Bagi rekan-rekan kami semua yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berkenan memberikan jalan dan memberikan pekerjaan yang terbaik buat anak-anak-Mu tersebut. Dan juga kami berdoa untuk orang tua kami semua, dimanapun juga mereka berada. Tuhan pimpin dan berkati dalam kehidupannya yang ada, khususnya dalam pelayanan orang tua kami semua khususnya, dan juga kami anak-anaknya. Kira kami semua saling mendukung, saling menghormati antara satu dengan lainnya. Tuhan berkati, berikan kebahagiaan bagi orang tua kami semua khususnya, dan juga bagi keluarga besar kami semua, dimanapun juga berada. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara,
kira terjalin kerjasama yang baik mulai dari atasan sampai bawahan, mulai dari pucuk pimpinan tertinggi sampai dengan pucuk pimpinan terendah, sehingga kedamaian dapat terjadi di negeri ini. Toleransi pun dapat ada di negeri kami, negeri yang subur, negeri yang indah. Kira juga masyarakatnya Engkau berkenan berikan masyarakat yang berkenan kepada Tuhan. Masih banyak yang belum percaya kepadamu, tapi kami yakin percaya bahwa melalui kami, anak-anakmu, para pemudamu ini, mereka menjadi semakin percaya dan kami bisa menjadi terang bagi sekitar kami, khususnya yang belum percaya kepadamu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami semua, rekan-rekan pemuda semua yang tidak bisa hadir karena kelemahan tubuh ataupun karena ada permasalahan di dalamnya. Kami yakin bahwa Engkau berkenan menjamah dan memberikan kesembuhan dari kelemahan-kelemahan tubuh yang ada, membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan yang ada, sehingga semuanya dengan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dapat terselesaikan dan juga dapat Engkau sembuhkan yang mengalami kelemahan tubuh dan memberikan kesehatan yang baik bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk program pemuda yang ada, yang telah dibuat, kira semua dapat berjalan sehingga melalui ini pula nama Tuhan Yesus Kristus akan dibesarkan dan dipermuliakan di mana-mana. Dan juga kami tak lupa berdoa untuk ibadah selama sepekan. Tuhan pimpin dan berkati, selalu persiapkan hati dan pikiran kami semua anak-anak-Mu, khususnya anak-anak-Mu yang bertugas dalam tugas pelayanan ada, dan juga anak-anak-Mu yang masih jauh dari Engkau Tuhan. Engkau berkenan memanggil anak-anak-Mu tersebut untuk percaya kembali dan menerima Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan yang ada senantiasa setiap saat sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk pelayanan pemuda, ibadah gerakan pemuda. Tuhan pimpin dan berkati selalu, kira gerakan pemuda semakin berkembang dan gerakan pemuda semakin hari semakin taat dan berkenan kepadamu selalu. Jauhkan kami para pemudamu dari gangguan yang ada, dari dosa-dosa yang sering mengintip, berusaha mengincar kami semua. Tapi kami yakin dan percaya bahwa hanya dengan berpegang teguh kepadamu lah, maka semuanya akan dapat teratasi. Dan hilangkanlah kesombongan-kesombongan, keegoan-keegoan yang ada dalam diri kami. Kau ganti kami semua dengan kerendahan hati dan keyakinan yang teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih banyak doa-doa yang belum kami semua anak-anak sebutkan satu persatu, tetapi banyak pula doa-doa yang telah kami semua anak sebutkan. Kami yakin percaya bahwa Tuhan berkenan untuk mendengarkan doa kami, menyempurnakan, dan Kau berkenan untuk membantu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita harapan-harapan di dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar dan sambut doa kami Tuhanku Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 433, bait yang pertama dan yang kedua. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas firman yang sudah kami dengar. Kami dapat beribadah bukan karena kekuatan dan kebesaran kami, tetapi karena kebaikan-Mu. Bapa, kami telah memberikan persembahan kami, semoga Engkau memberkati persembahan ini dan dapat menjadi berkat bagi gereja. Ini adalah doa kami yang kami persembahkan untuk-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman tetap berdiri. Rekan-rekan pemuda, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita memuji Tuhan yang terambil dari Kitab Bakti 71 bait yang ketiga. Tuhan Yesus sahabatku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku pandang wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga di tempat ini dan kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saat teduh.